Oke, saya ulangi kalau gitu ya. Jadi, ini ada yang disebut dengan algoritma. Kalau kalau masih pada bingung, saya diinterrupt aja ya, jadi nggak kejauhan ngejelasinnya. Jadi, ada algoritma. Ya, algoritma tuh kayak ini loh, kayak algoritma tuh ide atau jalur yang dipakai untuk pengiriman sesuatu gitu, Kak, kasarnya gitu. Jadi ada algoritma perencanaan jaringan, karena kita sedang membahas perencanaan jaringan, jadi kita membahas tentang ini. Walaupun sebenarnya konsep algoritma perencanaan jaringan ini nggak sepenuhnya ini dipakai, untuk jaringan saja. Jadi bisa juga dipakai, untuk, case-case lainnya. Misalnya kayak, pengiriman kalau kita pengiriman data untuk jaringan itu kita pakai ini bisa, kemudian kalau orang sipil itu kayak pengiriman, apa ya, jalur semen atau air melalui lorong-lorong itu juga bisa menggunakan algoritma atau metode ini. Kemudian apalagi anak listrik, orang TTL itu, algoritma ini dipakai untuk distribusi misalnya listrik dari gardu A ke gardu B, itu ada ininya. Atau simpelnya algoritma ini biasanya dipakai atau kebayangnya, biar kebayang nih ya, ini contoh adalah, misalkan misalkan ya Aisyah rumah di mana Aisyah? Di Cijerah, Bu. Di Jerah. Aisyah pengen main ke rumahnya Siva misalnya ya, dari Cijerah ke Bale Endah, bener Bale Endah ya? Ya, Ibu. Dari Cijerah ke Bale Endah. Nah, tentunya dari Cijerah ke Bale Endah ini kan ada banyak rute ya. Ada yang dari Cijerah itu bisa lewat mana ke arah Marga Asih langsung ke belakang misalnya ya. Ke arah Marga Asih ke belakang atau mau lewat depan, mau lewat mana dulu itu? Ciberem misalnya, ya, lewat Ciberem terus masuk ke area Cimahi misalnya gitu. Atau yang tadi dari bener nggak sih dari Cijerah ke Marga Asih bisa nggak sih? Kejauhan ya? Bisa, Bu. Oh bisa lah, anggaplah bisa lah ya, saya ngarang doang ya, dari Marga Asih misalnya, kemudian ke Nanjung, kemudian terus sampai ke Bale Endah. Nah ini kan ada 2 jalur nih ya, dari Cijerah dari rumahnya Aisyah mau ke rumahnya Siva. Nah, jalur ini ada dua jalur kemungkinan, bisa melewati M, N, bisa juga melewati C, ini saya namain D aja ya. Dari C ke D, misalnya gitu. Nah, pertimbangannya Aisyah bisa lewat MN karena dia lebih dekat misalnya, atau bisa lewat CD karena dia, walaupun jauh tapi jalannya enak, mulus, seperti itu. Kira-kira pertimbangannya di situ. Nah, itu pun sama dengan pada algoritma tadi. Jadi pada algoritma tadi ada pertimbangan yang mempertimbangkan karena memang dekat, atau karena memang kondisinya itu, jalurnya enak, kira-kira seperti itu. Sampai sini dulu kira-kira teman-teman paham maksudnya untuk fungsi si algoritma ini? Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Fungsinya aja dulu. Algoritma ini kita ngapain sih belajar algoritma ini? Kira-kira arahnya seperti tadi ya. Jadi kayak kita mau ngirim data dari S ke T. Atau kalau tadi saya ngegambarinnya adalah Aisyah nih pengen dari rumahnya Aisyah dari Cijerah pengen ke rumahnya Siva. Enaknya lewat jalur yang mana ya? Kira-kira ngegambarnya seperti itu. Sampai sini teman-teman bisa kira-kira paham maksudnya si algoritma ini ya? Bisa dipahami nggak? Bu. Oke. Ini bapak-bapaknya suaranya nggak ada bapak-bapak? Hadir, Bu. Oke. Nah, di jaringan ini kan tadi ya ada yang disebut dengan ini sejarah saya namain A, Balinda atau rumahnya Siva saya namain S. Kemudian ada yang daerah-daerah yang kita lewati yaitu M dan N, kemudian daerah yang satu lagi adalah C dan D. Nah, daerah-daerah ini si A, si M, N, S, D, dan C, kalau dalam istilah jaringan ini disebut dengan node. Tadi saya bilang itu. Nah, pilihan jalurnya, jadi jalannya yang ini nih, dari rumah Aisyah mau ke Marga Asih ini akan melewati jalan, atau kita bilangnya ini kalau di jaringan adalah jalur panah ini disebut dengan PET. Nah, ini warna-warna kuning,
Ini disebut dengan pet. Nah, ini disebut dengan pet. Jadi, nah, biasanya di dalam sistem jaringan itu sendiri atau dalam perencanaan jaringan, biasanya kita pakai notasi yang disebut dengan sama dengan V, A, di mana V itu adalah node dan A itu adalah link atau path-nya. Jadi, kalau kita bikin perjalanan Aisyah dari Cijerah ke Bale Endah, kira-kira ini bisa kita sebut notasinya adalah G sama dengan node, path. Nah, node-nya ada berapa ya kira-kira? Node-nya ada berapa, Pak? 6, Bu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian path-nya ada berapa? 6 juga. Oke, 6 juga. Sampai sini dulu teman-teman bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Yang cewek-cewek? Bisa, Ibu. Oke. Kalian di lab di ruangan yang sama nih ceritanya. Iya, Bu. Jadi suaranya Nggak jelas ya? mantul-mantul. Atau saya ke kampus ya tuh? Mau saya yang ke kampus? Oke, mantul-mantul. Atau satu lab, satu ini aja tuh. Saya pikir tadi nggak praktikum. Satu inilah, satu user biar jelas gitu. Oke ya, sampai sini kira-kira teman-teman bisa paham ya. Nah, kemudian, nah, kalau sekarang kita ngebahas kalau tadi kan kita bahas perjalanannya dari Aisyah ke rumahnya Siva nih ya. Kita bahas yang benar-benar yang namanya jaringannya, kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas ini. Jadi kita mau ngirim data dari S ke T. Dari S ke T. S ini kita sebut istilahnya itu adalah S ini adalah istilahnya adalah source atau sumber. Nah, outputnya ini disebut dengan istilahnya adalah disebut dengan sink atau output. Jadi, kenapa disebut dengan sumber atau source? Karena dia tidak ada jalur yang menuju ke dia. Adanya jalur yang keluar dari dia, dari si S ini. Makanya dia disebut dengan source. Kemudian ada yang disebut dengan sink. Sink itu adalah semua jalur menuju padanya atau tertuju padanya. Tapi si T ini tidak ada jalur yang keluar. Jadi kalau S ada jalur yang keluar tapi tidak ada yang menuju dia. Tapi kalau T jalurnya semua menuju dia tapi tidak ada yang keluar dari T. Itu ya, short sama sink itu kebalikan. Nah, kalau dari gambar ini berarti jumlah node-nya Jumlah node-nya ada berapa? Ada 6 ya. Kemudian jumlah path-nya ada? 8. Oke, ada 8. Oke, kalau kita istilahkan ini simbolnya adalah G sama dengan node, path. Atau G sama dengan 6,8. Nah, ini kondisi secara umum seperti ini. Nah, pengiriman informasi dari S ke T ini bagaimana konsepnya pengirimannya itu menggunakan metode tadi, algoritma tadi. Jadi ada algoritma yang disebut dengan tadi shortest path problem, ada maximum flow, ada minimum cost flow, gitu ya. Atau dua ini. Saya bahas dulu yang 3 ini ya. Nah, kita bahas dulu yang shortest path problem. Konsepnya kalau shortest path problem atau SPP, ini konsepnya adalah teman-teman. Sebenarnya kayak konsepnya itu ke sebelah itu. Konsepnya adalah sisipan. Konsepnya adalah SPP ini adalah memilih atau teman-teman mengambil jalur yang terpendek. Jalur yang terpendek itu bagaimana? Jadi jalurnya hanya melewati jalur terpendek itu, jadi SPP ya. Sorry. SPP, nah ini ya.
shortest path problem adalah konsepnya jalur dengan path minimum atau jarak terpendek. Pertama, jumlah node yang dilewati, itu lebih sedikit. Nah, kemudian di setiap kan kalau teman-teman nih lihat nih ada angka-angka ya. Path yang ini nilainya 10, kemudian path yang ini nilainya path yang path yang ini nilainya 8, yang ini nilainya 10, path yang ini nilainya 5, path yang ini nilainya 10. Jadi, kalau SPP atau shortest path problem, konsepnya adalah secara umum ya, teman-teman memilih jalur terpendek, itu konsepnya. Jalur terpendek itu gimana, Bu? Pertama, yang pasti adalah konsep utamanya paling utama adalah jumlah node yang dilewati lebih sedikit. Itu saja dulu, jumlah node yang dilewati lebih sedikit. Lalu angka-angka ini berpengaruh nggak, Bu? Ya berpengaruh, tapi nanti kita lihat. Nah, sekarang coba teman-teman sebutkan ada berapa dari menuju S ke T, ini saya contohkan saja ya. Dari S ke T, ini, dari S mau ke T, itu akan melewati node-node tertentu. Nah, kalau saya misalnya mau ke T, itu saya misalnya ya akan melewati misalnya node A, dari S ke A, kemudian ke C, kemudian ke D, kemudian saya pingin ke B, kemudian baru nyampe di T. Atau misalnya kalau Taufik misalnya pinginnya dari S, pinginnya langsung ke A, kemudian dari A ke B, kemudian langsung ke T. Atau apalagi yang lain, peluang yang lain, dari S ke mana lagi? Ke C, Bu. Oke, dari S ke C, kemudian dari C, kalau dari C bisa ke A nggak ya? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, karena arah panahnya tidak ada yang menuju ke A ya. Jadi dari C kita langsung ke D, kemudian misal pingin ke B dulu baru ke T. Atau peluang lainnya adalah S ke C, kemudian ke D, kemudian langsung aja ke T. Nah, rute-rute ini sebenarnya kalau dibilang bisa, bisa. Cuman ini apakah memenuhi yang disebut dengan tadi algoritma SPP atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau kita melihat dari konsep algoritma SPP tadi, konsep utamanya adalah jumlah node yang dilewati lebih sedikit. Jumlah node yang dilewati lebih sedikit. Itu saja dulu. Kalau teman-teman berkonsep pada itu, kalau saya ini nomerin ini A, kalau saya bikin notasi ini A, kemudian yang ini B, yang ini C, yang ini D, kira-kira teman-teman akan memilih yang mana? Kalau konsep SPP tadi adalah atau shortest path problem adalah jumlah node yang dilewati lebih sedikit. Akan memilih yang mana? B dan D, Bu. Oke, akan D. memilih B dan D. Nah, ternyata dari dua ini pun, ini konsep yang keduanya. Jadi konsep pertama adalah jumlah node yang dilewati lebih sedikit. Kriteria yang kedua adalah nilai path nilai dari setiap path-nya juga harus minimum atau kecil angkanya kira-kira gitu. Maksudnya gimana? Misal gini. Yang A ini dari S ke A itu nilainya adalah 10. Kemudian dari A ke C itu nilainya adalah 2. Kemudian dari C ke D itu adalah 10. Kemudian dari D ke B itu adalah 8. Kemudian dari B ke T itu adalah 7. Ini kira-kira berapa lah ya. Kemudian yang ini, yang B, dari S ke A ini adalah 10. Kemudian ditambah dengan dari A ke B langsung 5. Ditambah dengan 7. Ini berapa? Berarti 15 tambah 7, 24 ya? Oke. Benar nggak sih? Ngarang ya? Oh benar, 22, sorry. Oke.
Kemudian SCD yang D ini pilihannya adalah 10. S ke C adalah 8. Kemudian ditambah C ke D ini 10. Kemudian ditambah D ke T adalah 10. Ini totalnya adalah 28. Nah, kalau ditanya jalur terpendek, jawabannya adalah B dan D. Nah, bagusnya, kalau yang bagus yang mana, Bu? Kalau mengikuti algoritma SPP atau shortest path problem, itu selain mempertimbangkan jalur terpendek, yaitu di B dan D, juga mempertimbangkan nilai dari setiap path-nya. Nah, kalau melihat seperti ini, berarti kita akan memilih yang jalur B apa jalur D? B, Bu. B. Nah ya, kenapa milih B? Karena alasannya kita memilih nilai yang path-nya terendah. Sorry. Yang nilai path-nya terendah ya. Jadi kita akan memilih yang ini. Jadi dari satu sistem seperti ini, teman-teman akan menemukan banyak alternatif rute. Yaitu tadi, makanya saya bilang dari rumah Siva mau ke dari rumahnya Aisyah mau ke rumah Siva akan banyak menempuh banyak jalur, alternatif jalurnya banyak, tinggal mau dipilih mau lewat mana. Tapi setiap melewati area tersebut akan membutuhkan waktu. Misalnya nih dari tadi rumahnya Aisyah mau lewat Margasi berarti ditempuh misalnya 10 menit. Tapi kalau lewat dari sini ke mana, ke Ciberem misalnya akan lewat lagi 8 menit misalnya kira-kira gitu. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu ya. Angka-angka ini tuh menjelaskan kalau di jaringan itu dia punya nilai, setiap jalur itu punya nilai. Kira-kira gambarannya gitu. Itu baru yang shortest path problem. Sampai sini teman-teman bisa paham mengenai SPP? Bisa, Bu. Oke, benar-benar bisa dipahami ya. Ini untuk konsep SPP. Nah, sekedar informasi, SPP atau shortest path problem ini sebenarnya dia ada banyak jenisnya ya. Kalau di PPT, ini jenisnya ada mana ya? Nah, ini. Jadi metode untuk menyelesaikan SPP atau shortest path problem. Ada yang disebut dengan algoritma Dijkstra, ada juga yang disebut dengan algoritma Bellman, ada juga yang disebut dengan algoritma Floyd-Warshall. Nah, yang teman-teman tadi bahas itu adalah kita menggunakan shortest path problem, tapi yang algoritmanya adalah algoritma Dijkstra. Atau kalau teman-teman simak video yang saya upload di LMS minggu kemarin, gambarannya kira-kira seperti ini. Ya, jadi gambarannya seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, tadi kita bahas soal SPP. Lanjutnya adalah maksimum flow atau MXF. Kita nggak bahas dulu minimum cost flow, kita bahas dulu maksimum flow. Maksimum flow ini kebalikan dari SPP. Tapi dia tidak berpengaruh terhadap jalur jumlah not yang dilewati. Dia hanya pengaruhnya adalah jumlah ininya nih, jumlah apa nih, angka-angka ini loh. Tapi otomatis kalau jumlah angkanya besar, maka nilai flow-nya, nilai angka flow-nya ini juga akan maksimum. Gitu. Jadi saya nggak bilang jumlah notnya yang penting banyak, tidak. Tapi yang penting adalah kalau maksimum flow itu adalah angka yang ini nih, angka-angka yang dikeluarin di sini nih 22, 28. Kayak ini berapa nih? Yang A ini berapa nih? 10 tambah 2 tambah 10 berarti 22 ditambah 8 tambah 7. Berarti ini adalah 37 ya. 37. Kemudian kalau yang ini berapa nih? Dari S ke C ini adalah 8. Kemudian ditambah dengan C ke D 10. Kemudian ditambah dari D ke B ini 8. Kemudian ditambah dengan B ke T ini adalah 7. Ini berapa ya? 28 tambah 7 ya. Itu sekitar 35. Oke. Nah, jadi dari banyak kemungkinan jalur dari ini, kalau tadi SPP, teman-teman pertama memperhatikan notnya harus sedikit. Itu dulu yang paling penting. Kalau notnya sedikit,
Kalau teman-teman misalnya pilihannya A, B, C doang nih, ya sudah teman-teman kalau di pilihan ganda ya teman-teman hanya memilih si B saja. Ya, kalau di pilihan ganda. Tapi kalau ternyata di pilihan ganda ada 2 yang terpendek, ada SABT dan ada SCDT, berarti teman-teman harus menghitung berapa nilai setiap petnya ini. Jadi total dulu. Jadi yang B ini adalah totalnya 22, kalau yang D ini adalah 28. Gitu ya. Nah, kalau SPP tadi memilih jalur yang terpendek atau not yang sedikit plus, ada plusnya. Kalau dibutuhkan memang kita menghitung yang jumlah nilai petnya adalah paling kecil. Yaitu yang ini, 22. Makanya tadi jawabannya adalah B. Kalau kita mengikuti algoritma yang SPP. Nah, algoritma yang maximum flow itu kebalikannya. Teman-teman harus cukup melihat jalur dengan nilai terbesar. Nah, sebenarnya kan jalurnya ada lagi ya, SACDT. Coba SAC. Nah, ini ada jalur yang nggak masuk juga ya. Saya tulis lagi kemungkinan yang lain. Ini ada S, ada kemudian dari S ke A, kemudian dari A ke C, dari C ke D, dari D ke T langsung. Ini kira-kira kalau dihitung dari S ke A itu adalah 10, kemudian ditambah A ke C itu adalah 2, kemudian C ke D ini adalah 10, ditambah 10. Ini adalah 32. Gitu ya. Jadi banyak kemungkinan. Jadi teman-teman harus tetap membuat skema kemungkinannya dan menjumlahkannya sendiri lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau maximum flow, ini teman-teman mengambil yang misalnya pilihannya cuma tinggal 5 ini nih. SACBT, kemudian SABT, SCDBT, SCDT, dan SACDT. Nah, teman-teman itu ngambil nilai yang terbesar, nilai petnya terbesar. Kalau maksimum flow. Jadi kalau tadi saya bilang SPP, kalau yang shortest path problem, ini teman-teman jawabannya adalah yang B. Kalau maksimum flow, maka teman-teman akan memilih yang jumlah atau nilai petnya terbesar. Berarti yang mana? A, B, C, D, E? Yang A, Bu. Yang A ya. Yang maksimum flow itu adalah yang A. Gitu. Jadi yang nilainya adalah 37. Itu maksimum flow. Jadi kebalikan dari si SPP tadi. Nah, satu lagi itu adalah algoritma minimum cost flow. Nah, ini mempertimbangkan terkait cost. Jadi bukan cuma sekedar flow-nya doang. Kalau tadi SPP sama maximum flow, ini hanya mempertimbangkan flow-nya saja. Nilai kapasitas si pengiriman data di setiap petnya ini kan punya kapasitas nih. Nah, hanya terkait flow-nya saja. Kalau minimum cost flow, nah, makanya nanti lambangnya akan beda kalau di minimum cost flow. Kalau di minimum cost flow, nih kalau teman lihat di PPT, PPT-nya juga sudah ada ya, sudah saya upload. Nah, dia gambarannya seperti ini. Dia di pet-nya, kalau di sini kan teman-teman lihat pet-nya cuma satu angka ya. 10, 8, 5, 10, 7, 10, 8, 2, cuma itu doang. Nah, itu disebut dengan kapasitas flow-nya, yaitu berlaku untuk SPP maupun maksimum flow. Kalau minimum cost flow, itu nilai setiap petnya, ini yang 10, 8, 5, 10 ini, itu ada 2 angka. Pertama adalah kapasitas dari petnya, satu lagi ada cost dari petnya. Makanya di sini dibilang ada istilah, kebalik ya. Yang pertama ini adalah cost-nya, yang depan ini cost-nya, yang belakang ini adalah kapasitasnya. Makanya di sini istilahnya adalah C, U. Yang ini C, U. Ini maksudnya gimana ya? Jadi, kalau yang tadi, sebentar. Sebelum saya lanjut ke minimum cost flow, dari SPP sama maximum flow ada yang mau ditanyakan dulu? Atau bisa dimengerti sama teman-teman? Kalau bisa, Bu. Oke. Bentar ya.
Oke. Eh, oke ya, SPP sama maximum flow, teman-teman mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, oke, kita yang ini coba bahas yang minimum cost flow. Nah, jadi kalau tadi SPP sama maximum cost flow itu angka-angkanya cuma ini saja. Kalau yang minimum cost flow itu angka-angkanya ada dua. Ada dua kalau di sini di pad. Misalnya ini 10, misal ya 10,8 atau ini 5,3 atau di sini adalah 8,8. Di sini 10,12 misalnya, seperti itu ya. Nah, angka yang pertama ini ya, angka yang pertama ini kalau saya bilang ini berarti apa ya? Ya inilah ya C, Y tadi. C, Y. Nah, C ini menunjukkan cost flow-nya. Nah, ini disebut dengan cost flow, ini adalah C-nya. Cost flow-nya. Nah, Y-nya ini adalah kapasitasnya. Kapasitas si pad-nya. Nah, jadi si pad-nya ini kalau di SPP sama maximum flow yang sebelumnya itu nggak dipertimbangkan masalah harganya. Jadi hanya dipertimbangkan masalah kapasitasnya saja. Tapi kalau di minimum cost flow itu mempertimbangkan kapasitas dan juga cost-nya. Nah, di minimum cost flow, jadi kalau teman-teman tadi mau ngambil rute yang tadi, misalnya ya, yang tadi rutenya adalah di sini saya ngambil ini ya. Ambil saja acak, misalnya saya mau ngambil S A C D T atau mau ngambil A C C D B T atau mau ngambil dari S ke A ke B kemudian ke T, kemudian mengambil lagi S dari ke C ke D kemudian ke T. Contoh saja ya. Nah, kemudian ini tadi saya udah bilang 10,8, 10-nya cost, 8-nya adalah kapasitas. Nah, kalau di minimum cost flow, teman-teman harus mengambil nilai cost terkecil. Jadi ngambil jalur yang nilai cost-nya paling kecil, itu yang paling penting. Gitu ya. Misalkan tadi cost yang ini 5,3, 10,8, ini misalnya 1,2, sorry ya, 1,2, kemudian ini adalah 3,8, ini misalnya 4,7, ya 4,7, kemudian ini adalah 2,10, contoh ya. Oke. Nah, dari situ kita hitung cost-nya. Jadi kita harus hitung dulu cost-nya. Misalnya sama caranya dengan yang tadi, SACDT, misalnya SACDT. Maka cost-nya adalah 10 ditambah 1 ditambah, ditambah 10 ditambah dengan 2. Ini adalah berapa nih? 23. Kemudian kalau yang ini SACDBT adalah 10 ditambah 1 ditambah 10 lagi ditambah 3 ditambah 4. Berarti ini adalah 28. Kemudian kalau yang jalur ini SABT, ini berarti cost-nya adalah 10. SABT berarti ini 5 ditambah 5, 10 ditambah 5 ditambah 4. 19. Kemudian SCDT berarti ini adalah 8 ditambah 10 ditambah 2. Ini hasilnya berapa? 20.
Nah, kira-kira seperti ini. Sama konsepnya, menghitungnya sama, cuman yang diambil nilainya beda. Itu aja sih. Nah, kalau minimum cost flow, berarti kalau saya tadi nandainnya ini adalah A, B, C, D, maka teman-teman akan memilih rute yang mana? Rute yang nilai cost flow-nya adalah minimum. Berarti yang mana yang minimum? A, B, C, atau D? Ya, yang C ya. Jadi, minimum cost flow adalah mengambil nilai cost yang minimum. Cost-nya saja ya. Hanya mempertimbangkan nilai cost-nya saja. Tapi kalau misalkan case-nya kayak tadi, kayak SPP ya. Kan SPP adalah konsep utamanya adalah, paling utama yang nomor 1 adalah jumlah note yang dilewati lebih sedikit. Nah, misalnya ternyata ada dua note yang sedikit nih. Kalau di SPP kan teman-teman akan mempertimbangkan lagi si angka di pad-nya atau di flow-nya. Nah, kalau di minimum cost flow, kalau ternyata ini dua jalur yang nilai cost flow-nya sama-sama kecil. Misalnya yang ini 19, misal ya, ini hanya misal aja. Yang ini, sorry. Ini 19, ini pun misal, ini contoh saja ya. Ini juga 19. Secara jalur pendek sama. Secara nilai cost flow juga sama-sama 19. Nah, teman-teman juga akhirnya harus mempertimbangkan nilai kapasitinya atau yang bagian sininya yang saya tandain warna hijau nih. Nah, harus mempertimbangkan nilai kapasitinya. Kapasitinya gimana, Bu? Nah, itu tergantung dari nanti kriterianya. Kriterianya gimana maksudnya? Jadi gini. Nah, ini kita masuk ke big kriteria. Nah, jadi kalau teman-teman hanya mempertimbangkan minimum cost flow, ya yang dilihat hanya cost flow-nya saja. Kapasitinya tidak diperhitungkan. Jadi kalau ditanya berdasarkan soal tentukan atau pilihlah jalur yang memenuhi kriteria minimum cost flow. Ya sudah, bisa jawabannya C, bisa juga jawabannya D. Dua-duanya betul. Minimum cost flow-nya segitu. Ya, sama-sama 19. Nah, tapi kalau ditambahkan dengan algoritma bikriteria, jadi dia mau gabungin nih dua algoritma, minimum cost flow sama maksimum flow misalnya. Berarti minimum cost flow-nya yang ini plus kriteria yang maksimum cost flow. Maksimum flow. Nah, maksimum flow ini yang warna hijau ya. Nah, teman-teman harus menjumlahkan nilai pad-padnya yang maksimum itu yang mana? Gitu. Itu kalau bikriteria. Jadi gitu ya. Jadi ada bikriteria, ada multi kriteria. Itu menggabungkan dari banyak algoritma. Jadi saya ulangi lagi, ada algoritma yang disebut dengan shortest path problem. Konsepnya yang paling nomor 1, paling utama adalah teman-teman mencari node yang dilewati itu lebih sedikit. Itu saja dulu ya. Oke. Oke, sorry. Tadi ada iklan, ada paket di depan. Jadi itu ya. Jadi pertama, shortest path problem. Konsep utamanya adalah teman-teman memilih jumlah node yang dilewati itu lebih sedikit. Kalau ternyata di soal ketemu jumlah node yang lebih sedikitnya itu lebih dari 1, misalnya kayak tadi pilihannya ada dapat 2 atau 3, teman-teman harus menghitung besaran padnya itu juga yang paling kecil, gitu ya. Jadi selain pendek, jumlah padnya paling sedikit. Paling angka padnya, pad itu angka pad itu yang ini ya. Angka-angka yang ini nih. Angkanya paling kecil. Gitu. Kalau maksimum cost flow, itu dia nggak peduli node yang dilewatinya banyak atau sedikit. Pokoknya angkanya dia ngambil yang angka pad-padnya dia ngambil angka yang terbesar. Itu maksimum flow. Karena pada SPP dan maksimum flow, angka-angka tadi, angka yang di pad ini menunjukkan nilai kapasitas dari setiap padnya atau setiap jalurnya. Gitu. Gitu ya.
Nah, beda halnya dengan minimum cost flow. Kalau minimum cost flow itu juga sama, bebas. Jumlah not atau jalur not yang dilewatinya itu bebas. Mau banyak mau sedikit bebas. Yang paling penting adalah ininya. Apa? Nilai cost flow-nya. Nilai cost flow-nya harus yang paling minimum. Cost flow-nya ya, hati-hati cost flow itu kalau disimbolkan ini adalah kalau C, Y, cost flow-nya adalah yang C. Gitu ya. Itu saja. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kira-kira penjelasan saya bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Oke, yang lain bisa ya. Oke, itu ya. Jadi itu saja secara konsep gambaran. Nanti untuk membantu untuk mereview apakah teman-teman bisa bisa apa ya ya kayak kebiasa lah ya mereview materi ini bisa dipahami atau tidak. Nanti ada latihan soal tapi belum saya upload ke LMS karena masih saya buat. Nanti mungkin menyusul. Oke, kalau nggak ada di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Tapi kira-kira kebayang nggak? Aisyah ini masih bingung atau sudah agak lumayan dipahami? Paham, Bu. Oke, gitu ya. Oke, itu aja. Eh, minggu depan teman-teman praktikum lagi nggak? Hari Senin. Praktikum, Bu.